Baik ya, kita lanjutkan ya. Malam hari ini seperti yang sudah disiapkan, kita akan membahas mengenai al-Islam ya. Ya. Di tag tertulis ya di situ al-Islam. Al-Islamu huwa al-imtithalu wal inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkami syar'iyah. Ya. Wa huwa ad-dinul maqbulu indallahi alladhi ihtarahu li ibadi. Jadi kurang lebih ya artinya ya apa itu Islam? Pengarang kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mengatakan Islam adalah al-imtithal. Sebagaimana kalau kita lagi Jumatan, apa itu takwa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawa. Ya, memantaskan menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bicara Islam itu apa? Ada perintah dan larangan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian kita berusaha untuk tunduk patuh. Maka Islam juga bermakna menyerah, ya. Kalau dalam kitab Mabadil Fikih biasanya dipelajari oleh teman-teman yang berada di madrasah, ada soal jawab. Mal Islam? Al-Islamu wa dinul ladzi ba'atha bihi Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sya'adatih. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan sumber kebahagiaan untuk manusia. Ya, jadi jelas ya, Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Saya mohon maaf, ini bicara teologi ke dalam. Ya, jadi kita harus sangat yakin bahwa agama di sisi Allah itu hanya Islam. Inna dinna indallahil Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 19. Ada surat lain Ali Imran ayat 85. Wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya kira kalau definisi ini rata-rata kita sudah paham. Agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Apa yang perlu kita perhatikan? Islam itu artinya menyerah. Ya, kalau tadi definisi dari Habib Zain, makna Islam adalah menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia adalah agama yang diterima di sisi Allah, yang dipilih untuk hamba-hambanya. Allah tidak meridhoi selain Islam. Ini konsep yang harus kita pegang. Ya, jadi yang pertama. Definisi kedua yang harus kita ingat, Islam itu apa? Al-Islamu ya huwa dinul ladzi ba'asallahu bihi Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sya'adatihim. Tolong ya diingat-ingat khususnya yang ada di Zoom, nanti kalau ulangan keluar ya. Kalau enggak dalam tagnya Arab minimal tag Indonesianya. Apa itu Islam? Versi pertama, Islam itu menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syara yang dibawa Nabi. Kalau dalam kitab Mabadil Fikih, Islam itu apa? Sama, agama yang dibawa Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan sumber kebahagiaan bagi umat manusia. Ya, jelas seperti itu. Ya, tapi ingat, kebahagiaan itu baru muncul kalau Islam ditaati. Sekali lagi, jadi nggak bisa ujuk-ujuk, saya udah masuk Islam, saya sudah syahadat, kok saya belum bahagia? Karena tadi, tunduk kepada hukum-hukum syara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya lanjutkan ya Ustadz Nas, mungkin yang ada di Zoom khususnya, atau yang di YouTube kalau mau nulis ya. Hukum syara itu ya ada berapa? Ya, yang bisa jawab boleh pulang duluan tidur. Ya. Dari Pak Ketua dulu deh, nggak ngetes, tapi ini biar guyon kan ngajinya syaratnya ringan dan lucu, jangan yang berat-berat. Kalau teks kitabnya dibaca nanti pada ngantuk ya, nanti lama-kelamaan ustadznya sakti. Kok sakti? Kadang kelihatan, kadang enggak, kadang kelihatan, kadang enggak. Oke, kita ngomong nih.
Ya, yang namanya Islam itu menjalankan perintah tunduk kepada hukum syarak. Nah, pertanyaan berikutnya, hukum syarak itu ada berapa? Ayo, kalau Mas Arif belum bisa jawab, istrinya coba dibantu. Salah sendiri ya, saya kenal jadi saya sebut. Oke, Oke. Mas Arif, boleh dinyalain. Ayo, hukum syarak. Hukum syarak itu apa saja? Ada 3 ya Ustadz ya? Ya boleh, bebas kok. Enggak di penjara kalau salah. Oke, 1. Rukun Islam, Oke, rukun iman, oke. Ihsan. rukun ihsan. Nah, kalau ini rukun agama namanya Arkanuddin. Kita lagi ngomong kan tadi, makna Islam menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syarak atau syar'i yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan berikutnya, yang dimaksud dengan hukum syarak itu apa saja? Oke. Ada yang mau bantu? Yang bantu nanti dapat kopi kenangan, ya, kenangan mantan. Mas Huda kali, Mas Huda. Oh, Mas Huda udah sampai ya. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Oke, kalau itu sumber hukum syarak belum tepat. Bu Dokter mungkin yang tetangga saya, ya, sebelah timur Pondok Kelapa, yaitu Bekasi. Bu Dokter Kris, mau jawab hukum syarak? Hukum ada 2. Ya. Hukum takilfi dan wadi. Oke, itu lebih atas lagi ya. Di usul itu memang ada hukum taklifi, hukum wadi. Sekarang langsung yang syarak itu sendiri. Ada yang mau jawab? Ini mungkin jamaah haji. Ya, monggo silakan Bu Risma dari Kalimantan Utara ya. Hukum syarak ada 5 Ustadz. Siap. Fardu atau wajib, sunnah, haram, makruh sama mubah. Masya Allah, Ustadz Nas itu dapat hadiah enggak itu? Dapat itu. Ya. Masya kalau beliau dapatnya dapat lobster. Ya, perjuangkan syariat Islam, perjuangkan syariat Islam. Ya, sebelum memperjuangkan syariat Islam, kita itu harus memahamkan kepada seluruh halayak untuk faham yang namanya hukum syarak itu apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka orang itu kalau ingin mengamalkan Islam dengan sempurna, ya faham dulu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram. Saya mohon izin harus sedikit cerita. Saya itu kalau nge-share sesuatu di laman IG atau Facebook saya, undangan pengajian itu yang kelihatan tidak lebih dari 20. Tapi kalau saya ngasih sesuatu yang lucu-lucu atau foto saya lagi di Turki, itu yang nge-like itu bisa ratusan. Nah, ini fakta bahwa orang itu ya kalau diajak sesuatu yang fardu ngaji itu belum tertarik. Maka ini tugas berat kita. Oke. Jadi kalau makna Islam adalah menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syarak, artinya apa? Kita itu harus paham yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, ketaatan itu kemudian turun menjadi 2. Ketaatan yang sifatnya kalau diperintah kita harus menjalankan, kalau ada larangan kita harus menjauhi. Ya, tadi disebutkan, ya Bu Dokter tadi sudah mengatakan ada hukum ya taklifi dan hukum wati. Ya, Dokter boleh sharing nggak ya yang diketahui tentang wati dan taklifi itu ya biar kita semua nyambung lagi ini biar merata pengetahuannya. Ayo Dokter silakan. Bebas ya dinyalain dulu mic-nya. Yang tadi disebutkan 5 itu masuknya ke hukum taklifi. Oke. Kalau wati? Wati apa ya?
Ya udah, nanti aja ya, jangan yang berat-berat dulu. Karena tadi dokter sudah menyebutkan ya, saya berharap kita dapat sharing, tapi nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan dulu. Sekarang kita fokus dulu. Jadi kalau ada yang mengatakan mari kita perjuangkan syariat Islam, hakikatnya sebelum kita memperjuangkan itu tugas kita memahamkan. Semua orang itu paham yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, yang haram. Seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, ya, sejatinya dalam ketaatan itu nggak ada yang mubah. Ini mumpung kita ingat. Kan hukumnya 5. Ya. Secara fikih, syariat itu hukum itu 5. Wajib. Wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka kita berdosa. Yang kedua, sunnah atau mandub. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan, kita tidak dapat pahala, pada saat yang sama tidak dapat dosa. Yang ketiga, ya biasanya disebut mubah. Mubah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan, tidak berdosa. Ya. Kemudian makruh. Makruh itu larangan yang sifatnya karohah, tetapi tidak berdosa kalau terpaksa dikerjakan. Tapi kalau kita bisa meninggalkan, kita mendapatkan istilahnya pahala tambahan. Kalau haram, mutlak. Nah, tetapi kata para ulama, diantaranya ulama yang hari ini kita rujuk sebagai mufassir, sejatinya hukum mubah itu hampir nggak ada. Karena setiap kita melakukan sesuatu yang dibolehkan, maka hakikatnya kita sedang meninggalkan larangan. Nah, saya ingin memulai dari sini, belajar Islam itu. Salah satu ibadah yang paling mudah itu menikmati yang halal. Ya, Mas Huda ngopi di rumah. Itu kan seolah-olah ya ibadah atau sesuatu yang tidak ada ibadah. Karena mubah-mubah saja, mau ngopi di rumah atau di kafe itu ngopi asalnya mubah. Tetapi ngopi di rumah dibandingkan ngopi di kafe yang di situ bercampur laki-laki perempuan, sebagian ada yang kurang baju, sebagian ada istri orang ngumpul di situ, maka itu masuk hukum haram. Maka pada saat kita ngopi di rumah, seolah-olah mubah, tetapi itu dalam zona meninggalkan maksiat. Berarti itu ketaatan. Jadi para ulama itu membuat orang itu bagaimana tetap dapat pahala dengan sesuatu yang mudah. Dimulai dari apa? Asal bukan maksiat, maka itu ketaatan. Ketaatan apa? Menjauhi larangan. Oke. Mungkin itu. Ustaz Nas akan ada yang disampaikan atau diingatkan sebelum saya lanjutkan? Lanjut Ustaz, lanjut. Ya. Jadi ini teksnya adalah innad dina indallahil Islam. Kemudian di sini wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu. Ya. Itu dalil Qur'annya. Kita lagi membahas yang di atasnya tadi. Al-imtithalu wal inqiyadu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam ya minal ahkami syar'iyati. Hukum syarak itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita nggak ngerti syarak itu apa. Syarak itu isinya 5. Kadang wajib, kadang sunnah, kadang mubah, kadang makruh, kadang haram. Nah, contoh jadi di sederhana. sini yang namanya hukum syarak itu nggak mutlak ya Ustadz ya? Iya. Ya, sebuah perkara itu bisa jadi kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, lihat konteksnya. Kecuali yang sudah jelas, sholat 5 waktu dan seterusnya. Ya, contoh sederhana ini, mohon maaf, ini dalam tingkatan saya ingin menjelaskan agar kita itu menjadi orang yang husnudzon kepada orang lain. Konteksnya itu ya, ada orang sholat jam 4:30 atau jam 5. Dalam hukum fikih, sholatnya tetap sah. Cuma ada hukum keabdolan sholat di awal waktu. Ingat, sholat di awal waktu itu sunnah. Sholat di dalam waktu itu wajib. Gitu loh. Jangan sampai kita kotor hati karena melihat orang itu sholatnya 4:30, jam 5 setiap hari. Kita nggak pernah lihat, ternyata kesibukan pekerjaannya itu kalau adzan langsung sholat, dia nggak mungkin. Karena dia montir, tangannya itu penuh dengan oli. Maka dia beresin dulu karena wajibnya dia bekerja. Setelah pekerjaan itu selesai, dia minta izin, mencuci kemudian itu. Jadi kita
menerapkan hukum itu harus berdasarkan istilahnya ilat, latar belakang dari sebuah hukum. Kalau sekarang, dari sisi akidah, ya siap. Sekarang ini orang sangat mudah sekali Ustadz, misalnya menetapkan, oh ini haram, ini haram, padahal bisa jadi konteksnya ya Ustadz ya. Jadi misalnya kayak haji aja bisa haram. Pada saat kapan? Pada saat seorang istri nggak diizinkan pergi haji, tapi maksa pergi gitu ya Ustadz ya. Betul, ya betul. Lagi-lagi tadi kalau bahasa kerennya hari ini kita itu bisa komprehensif memahami Islam, seperti kemarin itu bahasa lainnya itu faqih, faham, maka hidup itu bahagia karena kita bisa menempatkan kapan waktunya. Kembali ke haji, Ustadz Nasrullah dulu pernah kita menyusun materi manasik, kan menemukan cerita Abdullah bin Muwafiq gitu kan. Ya, tetangganya lagi masak bangke, ya. Orang miskin itu ngomong, wahai Abdullah, bangke ini halal untukku, haram untukmu. Kenapa? Karena saya nggak punya makanan lain, ya seperti itu. Jadi kita perlu benar-benar memahami agar kita itu tidak gampang. Yang kedua, tidak boleh mengatakan orang itu sembarangan tidak Islam alias kafir. Ya, ini penting. Ya, jadi setiap orang yang bersyahadat itu ya tetap Islam. Ya, kuncinya seperti itu. Maka tidak boleh sembarangan mengatakan orang itu kafir. Apalagi dia sholat, dia puasa. Ya, kalau perbedaan itu biasa, tapi tidak boleh. Ya, maka saya ingin menajamkan sedikit. Maka ada kaum-kaum yang disebut kaum Khawarij, yang menganggap orang Islam yang berbuat dosa besar itu menjadi kafir. Nah, ahlu sunnah yang kita ikuti itu sepakat bahwa dosa itu meskipun dosa besar seperti berzina dan membunuh tidak mengeluarkan orang dari keislamannya. Jadi kalau orang bersyahadat, ya al-Islam itu nanti diawali dengan syahadat, diyakini dengan seyakin-yakinnya tidak pernah mengatakan keluar dari Islam, meskipun dia berbuat dosa, ya tetap Islam. Dosanya itu hisab tersendiri. Ya. Sebelum masuk ke rukun Islam, ya mungkin ayat-ayatnya tadi tolong diingat. Surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Mohon maaf, konteks ayat ini jangan digunakan untuk menghina agama lain. Allah sendiri yang melarang, jangan mencaci sembahan agama lain atau orang lain. Maka nanti yang akan dicaci adalah Allah. Jadi ini konteks bahwa kita bersyukur dipilih oleh Allah, masuk ke dalam Islam, agama yang dipilih oleh Allah. Tugas kita pelan-pelan mendakwai mereka, ya, agar paham bahwa Islam itu agama yang bagus. Tapi yang namanya hidayah itu tidak milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, yang sangat terkenal biasanya ini dijadikan ya dasar untuk membid'ahkan orang lain. Saya mohon maaf ini Ustaz Nas di tag ada surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Al-yauma akmaltu, di hari ini sudah aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum, ya. Agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan sudah aku sempurnakan kenikmatan dariku untuk kalian, wa raditu, dan aku ridho lakum untuk kalian Islam madina, ya seperti itu. Kemudian kalau ada orang yang berpraktek-praktek yang berbeda dengan amalannya, dalilnya ini dikeluarkan. Islam secara agama sudah sempurna. Sholatnya 5 waktu, duhur, ya 4 rakaat dan seterusnya. Tetapi Islam juga menerima ruang-ruang nilai-nilai fitrah kebenaran yang ada, tidak semua-muanya bid'ah. Ini nanti bahasan lebih lanjut. Mungkin itu. Ya. Jadi kita fokus saja dulu untuk termin pertama atau sesi pertama ini. Apa itu Islam? Ya, secara bahasa Indonesia, menurut definisi syarah yang ditulis oleh Habib Zain,
Islam adalah menjalankan perintah dan tunduk kepada hukum-hukum syara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Satu, ya, al-imtithalu wal inqiyatu lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min ahkami syar'iyati. Kalau dalam kitab Mabadil Fikih, ini untuk kelengkapan, Islam itu apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sya'adatihim, sebagai petunjuk dan sumber kebahagiaan. Kapan kita bisa bahagia? Kalau petunjuk-petunjuk Allah itu diikuti. Oke. Kalau sudah, kita lihat yang bawahnya Ustadz Nasdi, baris kedua. Wa arkanul islami, dan bermula rukun-rukun Islam itu khamsatun. Sudah jelas ya. Anak SD aja sudah hafal, anak TK sudah hafal. Ya, ada yang masih ingat waktu TK, ada yang TK nggak di sini dulu? Atau langsung kuliah? Ya. Ya. Pak Mirdan, langsung kuliah atau pernah TK? TK dulu, Ustaz. Ya, waktu TK pernah nyanyi ini enggak? Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi yang puasa. Siapa mau sholat di dunia bahagia, siapa tak bayar zakat di akhirat celaka. Nah, itu anak TK. Kalau kita nggak pantas ya begitu ya. Kita lanjutkan. Wa arkanul islami, dan bermula rukun Islam itu khamsatun 5. Wahia, ya, ku'aduhu wa ya, banahi matkurudu fi qauli ta'ala, ya. Seperti disebutkan dalam hadis, buniyal islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan. Sudah jelas ya. Rukun Islam itu 5 ya. Mulai dari apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, tagnya saya tidak sempat mengirimkan tadi, baru satu itu. Kemudian berkata para ahli ilmu, ya, kelima rukun ini saling terkait satu sama lain. Ya, jelas ya, rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Qala ahli ilmu inna hadal arkanul khamsata, ya. Sesungguhnya menurut para ulama, kelima rukun Islam ini saling terkait satu sama lain, sehingga amalan sebagian rukun tidak diterima sebelum seseorang mengamalkan seluruh rukun tersebut. Saya ulangi, kalau ngomong kesempurnaan, ya, ini ngomong sempurna. Apakah orang syahadat itu jadi Islam? Jadi Islam. Tapi kalau ngomong sempurnanya, harus kait-mengkait satu rukun dengan rukun yang lain. Di kalimat lain kan tadi hadisnya mengatakan, ada di atas, bunyal islamu ala khamsin, dibangun Islam itu atas 5 pilar. Maka fondasinya itu apa namanya? Syahadat, tiang-tiangnya itu sholat, ya, kemudian atapnya zakat, dan seterusnya. Maka mengamalkan Islam itu harus ya tertib. Ya, syahadatnya sudah jelas, sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Siapa meninggalkan 5 rukun ini atau sebagian diantaranya seraya mengingkari kewajibannya, ia kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan rukun Islam itu, contoh, saya syahadat aja, sholat nggak wajib, ya, zakat nggak wajib, puasa nggak wajib, haji nggak wajib, kafir. Atau salah satunya, haji itu nggak wajib. Ya, lebih baik duitnya untuk bantu Sinyalnya putus-putus ya, Ustaz. Ya, kita doakan mudah-mudahan sinyalnya bagus buat Ustaz Rasyidin ya.
Ya, Ustadz Rasidin masih dengar nggak? Nampaknya sinyalnya sedang diuji ya, Ustadz Rasidin. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, tadi Ustadz Rasidin menyampaikan Ustadz Rasidin sinyalnya putus-putus lagi. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Oh, putus ya. Nah, baik ya teman-teman semuanya, tadi mudah-mudahan jadi pengingat kembali ya kepada kita semua. Kita udah tahu ya rukun Islam itu ada 5 ya. Tapi kita tegaskan lagi bahwa definisi Islam itu ya adalah menegakkan, menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam hukum-hukum syara'nya ya. Jadi hukumnya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan ternyata setiap sesuatu itu tergantung konteksnya. Kayak sekarang ini, kenapa kok tiba-tiba ulama ada yang berbeda pendapat ya tentang pelaksanaan kurban misalnya. Ya sekarang ini akhirnya ada yang berpendapat ya udah kurban itu kita tunda dulu tahun ini gitu ya. Kita arahkan lebih ke arah teman-teman yang sedang COVID-19 gitu ya. Nah, hal seperti itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kondisi dan situasi. Jadi setiap kondisi dan situasi itu menuntut terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat atau perbedaan-perbedaan situasi gitu ya. Jadi yang tadinya hukumnya sunnah bisa jadi ditunda dulu untuk sesuatu yang lebih wajib gitu ya. Seperti itu. Bismillah, ya Allah, sinyal, ya Allah. Alhamdulillah, Ustadz Rasidin udah gabung lagi. Ya. Ada wiridan, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Malam hari ini kita wiridan, ya Allah sinyal, ya Allah sinyal. Ya, ya Ustadz. Silakan Ustadz, lanjut lagi Ustadz. Baik ya, sahabat-sahabat sekalian, ya sekali lagi belajar agama itu harfan-harfan. Sehuruf demi sehuruf, dengan tenang, pelan, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Nasrullah waktu kita di Masjid Nabawi tahun 2013 itu, ya Gus Baha sedang talaki. Ada sebuah makalah saya ingat banget, ya, mulai dari cara membacanya itu, dibaca fathah atau dibaca domah aja itu dibahas mendalam waktu itu. Maka kita harus sabar, salah satunya mengulang-ulang. Islam itu ketaatan kepada hukum syara'. Islam itu hidayah agar kita bahagia, ya, dan seterusnya. Nah, rukun Islam itu 5. 5 itu kait-mengkait, ya. Tadi yang pertama sudah saya sebutkan, seandainya ada yang mengatakan, ya, seluruh atau salah satu dari rukun Islam itu dia mengingkari kewajibannya, maka kafir. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi orang lain. Yang berhak sejatinya mengatakan orang kafir atau tidak itu Allah. Yang kedua, siapa yang meninggalkan rukun selain rukun 2 kalimat syahadat tanpa mengingkarinya, ia fasik. Saya ulangi ya. Jadi kriteria seseorang di hadapan rukun Islam. Kalau 5-5-nya ya atau salah satu saja dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir. Siapa meninggalkan 5 rukun ini atau sebagian di antaranya seraya mengingkari kewajibannya. Jadi ada kalimat tadi, ya, lagi COVID begini itu sholat nggak wajib. Ya. Yang penting menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan itu lebih wajib. Sholat tetap wajib, tapi nggak usah ngepenjit. Kalau deg-degan, ada varian Delta atau varian Kappa, nggak mantap. Ya, kalau mantap ya pergi aja. Kalau nggak mantap jangan pergi, karena kalau yang ya corona juga punya detektor. Oh ini orang ragu-ragu nih, buat timpain aja. Ada orang mantep, dia juga takut. Kata para kiai di kampung begitu.
Kalau kita mantep, insya Allah enggak. Ya, kita enggak mantep sih kan gitu. Yang kedua, siapa yang meninggalkan rukun selain rukun 2 kalimat syahadat tanpa mengingkarinya, ia fasik. Ya, Islamnya tidak sempurna. Jadi level pertama itu kafir karena mengingkari semuanya atau seluruh rukun Islam. Tapi ada orang yang hanya menjadi fasik, syahadatnya dia tetap. Ya, tetapi yang lain-lain itu ya dia ingkari, maksudnya kenapa kamu nggak sholat? Ntar kalau udah kaya, kalau udah bisa jualan dinar ya nilainya 20 miliar baru saya sholat. Kalau sekarang belum mau sholat. Kenapa? Malas. Prospek nggak pernah pada closing. Udah seluruh ilmu marketing saya lakukan. Ya, dari Adi Wongso, Tung Desem Waringin, Hermawan Kertajaya, teorinya macam-macam, nggak closing-closing. Tar. Ya. Meskipun kalau begini, kalau kata guru saya suruh ganti Fatihahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diganti iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Jadi kalau mau ibadah rajin setelah dikasih rizki, setelah dikasih bisnis, Fatihahnya ganti. Ganti apa? Ya Allah, ya. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya Allah, tolonglah aku, baru aku ibadah. Padahal konsepnya hari ini, ibadah dulu, baru minta tolong. Siapa melaksanakan seluruhnya, baik secara keyakinan maupun amalan, ia muslim yang sempurna imannya. Saya ulangi ya. Kapan seseorang itu di hadapan Allah menjadi kafir? Kalau salah satu saja dari rukun Islam, dia anggap tidak wajib. Ya, bahkan dalam perintah haji nanti kalau kita belajar, kalau ada orang mampu untuk haji, ya ada harta, kok dia tidak haji, nanti meninggalnya silakan pilih dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, sholat juga seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kapan dia fasik? Syahadatnya tetap. Ya, gua Islam. Seperti yang ada di Indonesia ya secara umum, kalau amaliyah mungkin belum mau. Tapi kalau Islam diganggu, ya Ustadz Abus ya, gua memang kagak sholat, gua masih nyopet, tapi Islam lu ganggu, gua bacok lu. Nah ini Islam tetap. Ya, karena syahadatnya itu mengakar. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, siapa yang melakukan amalan-amalan Islam tanpa membenarkan, maksudnya hatinya itu tidak syahadat secara sungguh-sungguh, ia munafik. Muslim di dunia, namun di akhirat berada di dasar neraka. Siapa yang tahu? Allah. Karena hatinya itu. Kemudian para ulama sepakat menghukumi orang lain itu dohirnya. Ya, bukan dari sisi hatinya. Sebagaimana cerita yang sangat terkenal, ada sahabat perang, kemudian ada orang sudah siap ditebas, ternyata dia kemudian syahadat. Tetap dibunuh saja, kata Nabi, kenapa enggak sekalian kamu belah aja dadanya? Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan sedikit, ya masih ada waktu beberapa menit. Adapun siapa yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, jika ia tidak mengucapkannya karena tidak bisa, hukumnya sama seperti orang yang mengucapkan, ia tergolong mukmin. Bisa jadi memang daerah Jawa gitu, kan kita suka ngeliat tuh kalau ada orang mau menikah itu, ya baik yang mau menikahkan, mau mempelainya itu kan diajarin syahadat sama KUA. Ada yang setengah jam itu nggak bisa-bisa. Sadu Allah, sadu Allah, sadu Allah. Oh, soda sadu, sementara KUA-nya itu mau tugas lagi gitu kan? Ya, akhirnya nanya ke halayak, sah ya, sah gitu. Nah, jadi hukumnya begitu. Mulutnya itu mulut Jawa asli, nggak pernah ngaji. Pokoknya lahir di keluarga itu, ya syahadat itu, mohon maaf, sholat belum. Tapi kalau dia gua Islam meskipun nggak sholat, kan baca syahadat nggak bisa. Nah, orang yang syahadatnya bisa itu kalau sholat terus-menerus. Bagaimana hukumnya? Tetap dihukumi Islam kalau dia benar-benar nggak bisa. Ya. Namun jika ia tidak mengucapkan karena enggan, ia jelas kafir tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Makanya kita itu harus bersyukur kultur Indonesia kalau mau sunat diminta syahadat. Ya. Di sini ada Mas Dino. Dulu waktu sunat Pak Mantrinya ngajak syahadat enggak?
Alhamdulillah, Ustaz. Syahadat. Ya, alhamdulillah. Nah, itu syahadat itu praktek ini. Mau nikah juga diajak syahadat. Ya. Syahadat seterus, Ustaz. Ya, dan seterusnya. Ya, waktu mau nikah lagi suruh syahadat juga, Mas Dino. Apa, Ustaz? Waktu mau nikah lagi suruh syahadat juga. Nah, kalau ini saya harus hati-hati menjawab, Ustaz. Gak ada, Ustaz. Gak ada, Ustaz. Ya. Jebakan Batman, Ustaz. Ya. Namun jika ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat karena lalai menurut salah satu pendapat, sama-sama seperti enggan. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan dia tetap mukmin. Ya, rinciannya nanti kita bahas ya dalam hal membahas mengenai syahadat. Jadi malam hari ini mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang ada di Zoom maupun di YouTube ingat Islam itu artinya ketaatan. Untuk bisa taat maka kita harus benar-benar belajar daleman dari hukum syara itu, wajib, sunnah, mubah, makruh. Ya, konteksnya kemudian kita belajar untuk tadi ya. Orang kok pendapatnya begini ya, termasuk ya karena kita belajarnya nggak sungguh-sungguh seperti dulu waktu minggu saya lalu sudah sampaikan, kita itu terserabut dari ilmu, maka kemudian menjadi politik identitas, mohon maaf. Kunut nggak kunut itu bukan perkara Muhammadiyah atau NU. Kunut tidak kunut itu madhab, ya jauh di sana, ya seperti itu. Bergerak begini itu bukan Persis, NU atau Muhammadiyah, itu madhab. Nah, kalau kita belajar ya insya Allah tidak menjadi seperti itu. Mungkin itu Ustadz Nas sebagai bahasan dari teks yang mampu kita baca, kemudian kita pelajari. Yang penting pengertian Islam malam hari ini kita dapat dua sumber. Satu dari kitab ini, Islam itu adalah ketaatan terhadap hukum syara yang dibawa Nabi Muhammad. Kalau dalam teks lain, ya Islam itu agama yang dibawa Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan sumber kebahagiaan bagi seluruh manusia. Baik. Ya. Yang menarik ini Ustaz, tadi definisi bahwa Islam itu sumber bahagia, ya. Jadi artinya ketika dia memeluk Islam, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Atau sebaliknya, ya berarti kalau dia nggak dapetin bahagia, berarti Islamnya belum sempurna atau bagaimana Ustaz? Iya betul. Jadi orang seling, saya sudah begini, kok begini. Nah, contoh yang paling sederhana, saya udah tahajud, saya udah duha, kok saya belum kaya, sementara dia mohon maaf, nggak sholat, nggak apa, belum bahagia, kan gitu. Nah ini kembali lagi, yang akar utamanya kepada yufaqihu fiddin, pemahaman tentang Islam itu sendiri. Ya, mohon maaf, ada orang ketombean, ya banyak sekali orang atau iklan tentang obat ketombe. Maka segala sampo itu dia lakukan. Ternyata jodohnya dia pulang kampung ketemu belerang. Nah, Islam juga seperti itu. Secara kewajiban itu rukun Islam yang 5. Tapi sumber kebahagiaan seseorang nanti bertabur dari sejumlah ketaatan yang ditaburkan oleh Allah. Kita nyebrang sedikit, ada kitab namanya Kitab Al-Hikam. Ya, sebanyak ya cara-cara untuk mendekat kepada Allah itu tadi, nanti masing-masing menjadi sumber kebahagiaan. Ada orang yang bahagianya itu kalau sholat tepat pada waktunya. Ada orang kalau bahagianya itu kalau berbagi. Jadi masing-masing orang itu nanti punya istilahnya clue atau pin untuk bisa bahagia. Tapi kesemuanya pokok-pokoknya harus dijalani dulu. Sholat wajibnya, puasa wajibnya, kemudian terus belajar. Ya. Jadi kalau mohon maaf sudah seolah-olah mengamalkan Islam kok belum bahagia, jangan pernah salahkan Islamnya. Karena faktanya orang lain banyak yang bahagia, mohon maaf. Hanya naik sepeda ontel, ya, jualan mungkin nangka muda, bahasa kampungnya itu gori. Tapi dia nuntun sepeda itu dengan senyum, dapat duit 20.000 itu, alhamdulillah, gitu ya. Seperti itu. Ada orang omsetnya jutaan, tapi belum bahagia. Ya tentunya lagi-lagi, ya, kalau kita mau lebih lanjut lagi, ada faktor lain yang membuat orang itu bahagia. Orang bahagia itu kan cirinya 2, tidak pernah sedih, tidak pernah takut. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kata kunci yang harus kita
pegang adalah istiqomah. Jadi kebahagiaan itu muncul dari pengamalan Islam yang istiqomah. Ya, misalkan di sini ada, saya lihat itu nasi bok. Nasi bok dikerjakan terus-menerus, maka nanti mendatangkan malaikat. Malaikat itu yang membantu, jangan takut, jangan sedih. Faktornya seperti itu, kira-kira Ustadz. Iya. Jadi sekarang teman-teman tanyakan pada diri sendiri nih ya. Kita udah bahagia belum ya? Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak bahagia dalam hati kita. Berarti kalau nggak bahagia ya, berarti kita harus mempelajari kembali ilmu Islam kita ya. Jadi kalau kita belajar ilmu Islam dengan benar, insya Allah akan dapatkan kebahagiaan ya. Bagaimana Haji Efril? Hanya Haji Efrilnya orang yang paling bahagia di sini nih, Masya Allah. Alhamdulillah, bahagia ketemu Pak Ustadz berdua, ketemu kawan-kawan yang lain. Bahagia banget sudah bisa. Ada Mas Fajar juga ini, Ustadz Nas. Mas Fajar Haji 2017 juga nih. Oh, subhanallah. Ya. Mas Fajar penyintas COVID juga ya, penyintas angkatan awal. Iya. Nah, mungkin sharing ya Ustadz. Mungkin Pak Fajar juga bisa sampaikan. Gimana bisa bahagia pada saat COVID? Kan kita udah Muslim, kena COVID. Harusnya bahagia dong. Ya. Nah, mungkin bisa di-sharing nggak Ustadz Rosyidin? Atau Pak Haji Efril? Haji Efril kayaknya juga udah kena COVID juga ya, Haji Efril ya? Udah kena COVID juga ya? Baru tamat. Baru wisuda. Alhamdulillah dikasih nikmat merasakan COVID Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh sharing nggak Pak Haji Efril? Gimana tuh menghadapi COVID-nya? Aduh. Jadi apa yang di-sharing? Yang jelas pada saat kami, kebetulan saya COVID itu bersama dengan istri. Ya memanfaatkan waktu, akhirnya kami isi dengan ibadah Pak Ustadz. Masya Allah. Isi dengan ibadah, karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan selain daripada istirahat. Nah, untuk mengisi waktu itu ya kami lakukan ibadah. Dalam hal ini ya tentu sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan membaca Al-Quran. Dan terus berdoa gitu, memohon. Tapi alhamdulillah kami diberi nikmat seperti ilmunya Ustadz Nas kan. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ilmunya Ustadz Nas kan itu yang saya diberikan sama bapaknya. Ya, Ustadz Nas, saya mungkin cerita sedikit di sini. Saya selama 3 hari ini, mulai dari sekarang malam Jumat, malam Kamis, malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu, mendampingi tahlil ya, makanya tadi saya rada terlambat, yang oleh Allah diuji dalam seminggu sekeluarga yang wafat itu 3. Allah. Ya, jamaah kita juga Haji 2013 yang punya warung riris itu. Jadi sekeluarga itu 5 orang yang yang positif. Bapaknya, anak tertua, kemudian anak nomor bungsu, sama kakaknya bungsu. Nah, itu Allah membuat ya benar-benar kuasa Allah itu dibuat yang wafat itu mulai dari yang muda, yang paling kecil. Habis itu kakaknya, habis itu baru 3 malam yang lalu bapaknya. Yang menarik karena saya sudah 10 tahun ya bersama beliau-beliau ini, mulai dari pertama yang kecil ya, yang jadi nama warung namanya Riris itu koma. Itu ibunya nelpon saya, Ustadz, si Riri koma, saya harus apa? Ibu nggak harus ngapa-ngapain, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, nanti akan kembali Allah. Terus ngapain lagi? Udah nggak usah macam-macam, baca saja ya Hayyu ya Qayyum. Jadi hanya 2 itu saja yang membuat beliau kemudian kuat. Kemudian ngabarin lagi, Ustadz, Riri sudah nggak ada, alhamdulillah Bu. Ya, wafat dalam keadaan COVID, syahid, apalagi sudah koma, insya Allah dosanya sudah diampuni. Ibu yang kuat ya, kuat. Ya. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, ya menjelang maghrib nelpon lagi. Ari koma Ustadz, mau dibawa ke rumah sakit,
Ibu harus apa? Enggak apa-apa, udah Ibu innalillah sama ya Hayyu ya Qayyum, biar lembut bacalah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. 3 hari yang lalu ya menyusul, ya, 1 rumah 3 orang. Dan faktanya ya beliau berani mengatakan saya kuat Ustaz, saya yakin Allah nggak mungkin dolim. Ya, Iya. Mungkin ini yang 2010 Pak Ustadz. Dalam 2010 ya bersama ya, kita. Pertama kali umroh bersama kita dengan Ustaz Dahlam Hatun 80 orang 2010. Terus 2013 haji sama saya. Gitu. Sama Ustaz Nas juga. Iya. Artinya kalau itulah Islam ya. Islam itu bagaimana bisa menguatkan gitu ya. Karena kalau seandainya dia nggak punya agama gitu ya, itu bisa stres, bahkan sekarang kan kabarnya ada yang sampai bunuh diri gitu ya. Padahal kalau dalam Islam kena wabah yang seperti ini syahid ya Ustadz ya. Betul. Ya, jadi hanya itu saya berusaha kalau ditanya oleh teman-teman, oleh jamaah ya, jangan hubungkan sakit dengan kematian. Kematian itu sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Sakit itu ujian. Jadi jangan berpikir begitu sakit mati kena COVID mati, nggak ada hubungannya. Ya, ini kita belajar tauhid itu seperti itu. Yang kedua, dalam ilmu tauhid itu jangan mengatakan jikalau seandainya coba ya gitu ya. Kan sering kali karena nggak dapat rumah sakit kemudian mati. Ya coba ya bapak saya dibawa ke rumah sakit nanti hidup. Ya belajar untuk tidak mengatakan seperti itu. Ya silakan dilanjut tadi Ustadz Nas kelihatan akan disampaikan. Ini tadi ayat yang tadi Ustadz sampaikan tentang idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita perhatikan ada beberapa kalimat yang membuat dia bahagia ya. Jadi di balik semua musibah ya, kan di sini kan dan sungguh walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Jadi akan diberikan ujian, kehilangan sedikit kehilangan harta, buat jiwa dan buah-buahan, tapi di sini ada kata-kata gembira ya. Wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi selama ini kita fokusnya pada kalimat sabar aja. Ya, sabar. Padahal ada satu kalimat lain yang Allah Subhanahu wa taala titip di sana yaitu basyirah atau wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi apapun bagi orang Islam itu bagus ya. Apapun semuanya bagus ya. Sehingga akhirnya ujungnya jadi bahagia. Kalaupun seandainya kejadian, ya innalillah, segala punya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita anak bukan pemilik orang tua karena semuanya kan milik Allah. Suka-suka yang punya kan seperti itu. Iya. Dan yang penting lagi ya, kita itu harus mulai dari yang mengundang nikmat berikutnya, yaitu syukur kan. Sampingnya sabar itu kan syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Saya harus sharing juga tadi sehabis maghrib ada tetangga saya yang harus masuk ke perawatan intensif di rumah sakit Pasar Rebo. Biasa istrinya merasa menyesal kenapa begini, kenapa begitu ya. Tapi mulai proses masuk rumah sakit, ketemu dokter, akhirnya dapat bangsal untuk perawatan itu, semua dimudahkan. Maka saya mengajak, Mbak, ayo fokus kepada nikmat Allah. Orang lain itu mau masuk rumah sakit, sampai 15 rumah sakit ditolak, penuh. Mbak dari rumah langsung ke UGD, di situ ada, dibantu, kemudian tiba-tiba sudah ada di kamar perawatan. Kita seringkali ya, tertutup bahwa nikmat Allah itu bejibun, kita fokus kepada satu ujian atau musibah. Jadi mudah-mudahan keislaman kita itu salah satunya diawali dengan ya madhab syukur. Ya. Apapun situasinya, syukur itu tentu akan mengundang ya nikmat berikutnya. Masya Allah. Kita bersyukur sudah 2 kali ini ngaji, kita harus syukuri ya, agar nanti Allah berikan energi lagi, ya diberikan kenikmatan untuk bisa ngaji lagi. Nah, kalau kita kembali merujuk kepada pendapat Gus Baha,
Jangan sampai satu dosa ya membuat kita tidak bersyukur sebelumnya kita diberi ketaatan gitu loh. Misalkan ya dari subuh bisa sholat, habis itu duha, kemudian baca waqiah. Menjelang duhur itu sempat keserempet dosa sebentar, sret gitu. Jangan sampai dosa ini membuat kita melupakan bahwa Allah telah memberikan kenikmatan kita sholat subuh, sholat duha, dan baca waqiah. Karena apa? Ketaatan yang disyukuri itu akan mengundang energi kita lebih taat lagi. Ya. Maka dalam madhab beliau, ya orang terlalu sering ingat dosa itu kesombongan katanya. Begitu. Masya Allah. Terlalu banyak ingat dosa, kesombongan. Ya, Banyak karena Allah sekali istighfar beres, Ustaz. Iya. Mungkin kesandung, jebret gitu kan, berdarah kakinya. Ya, mayuridillahu bihi khairan yusibhu. Orang yang diminta diberikan jalan untuk menjadi baik diberikan musibah. Musibah terlebih dahulu. Kalau orang dapat musibah itu nggak pakai istighfar, dosanya diampuni. Apalagi sampai demam. Demam itu ya dalam riwayat yang sahih membakar dosa seperti ya karat-karat yang dibakar oleh api. Jadi Allah. sakit itu urusannya itu membebaskan dosa. Nggak perlu astagfirullahaladzim. Jadi kita suka soto itu. Kalau ketemu orang sakit, kamu istighfar dong, istighfar gundulmu, orang kepalanya lagi cenut-cenut, istighfar. Dia merasakan cenut-cenut aja udah istighfar. Kemudian dia ngomong, ya Allah, apalagi ngomong ya Allah. Ya. Makanya kalau kurang ilmu memang suka sotoy gitu. Ada orang dapat musibah diceramain. Ada orang dapat musibah nggak usah diceramain, duduk aja di situ. Ya, semakin ceramah. Kamu ingat nggak bahwa hidup itu di tangan Allah? Nggak dengar. Ya, orang lagi ditinggal meninggal bapaknya kok. Saya kebetulan punya pengalaman sedih ya. Di komplek itu 2 kali harus ngasih tahu anak baru lulus SD bapaknya meninggal. Yang pertama lagi tidur. Ya bangun-bangun, bapaknya di rumah sakit wafat. Semua orang itu takut. Akhirnya kan Ustaz kasih tahu. Yang di sebelah saya ngomongin gitu, wong anak kecil kok diajarin kodok-kodar, semua ditangkap. Oh ya nggak ngerti. Ya udah. Ayo ucapkan sama Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Papa dari Allah sekarang diambil Allah. Benar apa benar? Benar dan seterusnya. Ya masing-masing punya pendekatan. Baik, silakan regu-regu yang lain kalau akan bertanya jangan manggut-manggut doang ya, manggut-manggut itu paham atau bingung ya, jangan sampai yang bingung. Ini saya menulis beberapa kata kunci nih Ustaz. Islam kaitannya dengan taat, kemudian ada syarak gitu ya, kemudian ada yang petunjuk dari Nabi, kemudian bahagia ya. Jadi Islam itu agar kita mendapatkan bahagia. Nah, syarat untuk dapat bahagia kita istiqomah terus berada dalam Islam. Kemudian ketika ditimpa segala hal yang tidak baik, sabar, dan energi kita untuk selalu bahagia itu selalu berada dalam posisi syukur. Gitu Ustaz ya, kesimpulan kita malam ini. Mungkin saya mengikat juga apa yang ditulis oleh Ustaz Nasrullah. Pokoknya begini, pokoknya. Kalau saya berusaha, ya kita syukur, ya waktu kena musibah namanya sabar, ya waktu kita kena musibah kita tetap harus bersyukur, tapi ya istilahnya sabar, ya kita sabar waktu mendapatkan nikmat namanya syukur, ya ini bolak-balik juga, jadi tetap hanya masalah tadi kalau kita ingin tetap menjadi orang baik itu cuma 2, dikasih musibah itu sabar, dikasih nikmat syukur. Nah, kata kunci yang harus kita perjuangkan ini, istiqomah tadi. Karena kalau kita sudah istiqomah, akan ada malaikat. Sebut malam Jumat yang lalu datang malaikat 20. Belum pulang tuh. Ternyata kita ngaji lagi. Malam ini datang lagi 20. Maka kita udah punya 20 malaikat. Minggu depan lagi nambah 20. Sampai ratusan malaikat yang bisikin di hati kita. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Terus-menerus. Ini saya sertakan ayatnya nih Ustaz di layar. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian yaitu istiqomah, maka malaikat turun
kepada mereka dengan mengatakan jangan takut, jangan sedih, dan gembiralah. Nah, ini selalu ada kata-kata gembira ya. Iya, gembira, bahagia. Ya. Masya Allah ya. Gembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bahkan Allah kasih jaminan tuh, kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Masya Allah. Iya, ini putrinya Mas Dino ada punya ayah itu tenang banget. Mau beli es tinggal minta, mau beli cilok tinggal minta. Wong kita punya Allah macam nggak yakin gitu loh. Latihannya begitu. Ya, kita punya ayah itu segitu tenangnya, kita punya ibu segitu tenangnya, kita punya Allah masih takut. Nah ini kita harus belajar pelan-pelan. Ya, ini sudah pelanggaran nih, harusnya kan 21.15 ya. Siap. Enggak, kasihan yang lain gitu. Takutnya ustadznya mulai sakti gitu loh. Kadang kelihatan, kadang enggak ya. Ini yang masih awet ini 600 700 nih di YouTube. Ya, mungkin kalau yang di situ mau ada yang tanya Ustadz, kita belum beri kesempatan tuh. Ayo coba yang di Zoom, ada yang mau nanya? Yang di YouTube. Yang di YouTube. Coba yang di YouTube kalau ada yang mau nanya. Tapi ini dalam lah ya, artinya ternyata kita baru tahu nih definisi Islam yang selama ini kan kita cuma rukun Islam gitu kan 5, tapi ternyata definisi Islam itu sendiri adalah sebuah keyakinan untuk mendapatkan bahagia. Ini yang kita dapat, ini saya hari ini baru dapat nih definisi. Itu tadi dari kitab mana Ustadz ya? Namanya kitab Mabadil Fikih ya. Mabadil Fikih. Itu kitab tipis tentang pemahaman fikih secara bertahap. Itu diawali pertanyaannya, mal Islam. Apa itu Islam? Islam adalah ya huwa dinul ladzi ba'asa bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sya'adati. Itu kalau dibeli itu kitabnya harganya hanya 5.000, tipis banget. Tapi Masya Allah ya menjelaskan. Li hidayati wa sa'adah. Li hidayati wa sya'adah. Li hidayatin nasi wa sya'adatihi. Wa sa'adatihi. Masya Allah. Aduh, saya mau apalin yang itu tuh nanti. Nanti saya kirimkan teksnya. Siap ya. Baru paham, baru dapat nih saya nih definisi Islam yang versi yang indah banget ini ya hari ini ya. Masya Allah. Terakhir pertanyaan dari Samsul Khair. Ya, Mas Dino ngangkat tangan kelihatannya. Oh, Ingat Mas Dino kalau bertanya jangan suka mempersulit orang lain. Ini sebelum ini komennya hilang. Samsul Khair bertanya, ridho itu tingkat yang mana Pak Ustadz? Ridho. Ya. Setelah ini baru Pak Dino. Kalau Ustadz Nasrullah ya, saya dulu sering menyimak juga kan selalu mengingatkan ya. Ridho itu kalau kita menerima sesuatu, ikhlas itu kalau kita mempersembahkan sesuatu. Nah, kedudukannya itu dulu. Kalau kita sholat, kita ikhlas. Kita zakat, kita ikhlas. Kita puasa, kita ikhlas. Tapi sudah sholat duha, sudah waqiah, kok jualan dinar nggak closing. Nah, itu ridho. Jadi sesuatu yang menimpa kita, yang tidak kita inginkan, itu kita ridho. Nah, itu tingkatan tertinggi karena apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, bahasa sederhananya ridho itu mau menerima lebih sedikit ya, mau memberikan lebih banyak. Bahasa lainnya itu ridho itu ekuivalen dengan ihsan. Contoh sederhana, Mas April mau jual rumah. Kalau sama orang lain itu 1,5 miliar. Kalau Ustadz Rosi yang beli cukup 1,3. Maka dia rela kehilangan 300 juta demi sahabatnya, itu namanya ridho. Kira-kira seperti itu. Ya udah sholat, udah tahajud, tetapi hartanya tidak lebih banyak dari mereka yang tidak sholat. Kalau sudah ridho sama Allah, nggak ada urusannya. Wong gua itu sholat itu bukan karena itu. Kira-kira begitu. Jadi kedudukan ridho itu sangat penting karena dalam surat Al-Bayyinah yang menjadi kunci. Radhiyallahu anhum wa radu. Kalau kita sudah ridho dengan segala ketentuan Allah, otomatis nanti Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, menjadi dahsyat. Satu waqiah kita,
dibanding orang 100 kali yang belum diridhoi oleh Allah, lebih dahsyat 1 kali kita baca Waqiah. Tasbih kita sekali dengan tasbih orang yang belum diridhoi Allah mungkin 1000, lebih dahsyat itu. Kira-kira seperti itu. Allah. Tapi syaratnya ya kita harus belajar tadi. Iya. Termasuk belajar itu. Nasrullah Ustaz Rosyidin, terkait dengan keridhaan tadi, mohon izin dikoreksi kalau tidak tepat, Ustaz. Ya. Saya pernah mendapat salah satu qaulul ulama ya, kaitannya dengan keridhaan jika dimaknai sebagai penerimaan. Salah satu tanda bahwa amalan kita diterima, seperti halnya contoh tadi Ustaz Rosyidin baca Al-Waqiah itu diterima gitu ya oleh Allah, itu adalah setiap kali ada ketetapan Allah, kita pun menerimanya. Dengan dalil radhiyallahu anhu maradu'an itu. Apakah itu tuh bisa kita ambil hikmah dari qaulul ulama ini, Ustaz? Betul. Jadi kalau orang sudah dalam keadaan ridho, apapun yang menimpa itu karena dia makhluk, ya makhluk itu objek, bukan subjek. Jadi kalau kita bicarakan ridho dengan tawakal itu mirip. Ada orang yang sudah mampu seperti mayat. Mayat itu mau dibungkus, mau dicuci, mau di apa. Ada orang yang seperti dokter, ya seperti pasien di depan dokter. Ya, ada orang yang masih seperti anak sama orang tua. Jadi prosesinya seperti itu. Apapun yang menimpa dia, ya namanya juga yang punya hidup yang ngasih, ya dia minimal itu tidak gerundel ya. Ridho itu tawar gitu. Ya. Mulutnya nggak ngomong gitu kan juga gitu. Gitu ya. Wow, keren kalau di market Rizky. Nah, keren. Wow, keren. Oke, Pak Dino, silakan. Ya. Terima kasih Ustaz, insyaallah. Waalaikumsalam. Atau yang tadi belum Pak Dino. Oh, Ridho sudah. Ya, sekarang. Ya. Oke, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih. Saya terkadang sering ditanya, Ustaz. Bagaimana ketika seseorang itu dalam keadaan kurang nyaman, terus ketika berdoa seolah-olah belum yakin akan bahwa Allah itu menjawab semua doa kita seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya meningkatkan keyakinan seorang agar lebih yakin akan doanya itu pasti terkabul itu, Ustaz. Ya. Yang jelas ya segala sesuatu itu harus dimulai dari paham. Maka belajar. Mohon maaf. Kenapa ini contohnya? Ada yang masih ngantor nggak? Siapa yang masih ngantor di sini? Ya contoh ya Mas Fajar. Mas Fajar itu tiap hari pergi dari rumahnya ke kantor, masih gelap. Pergi pagi, pulang gelap. Ya. Saya tanya Mas Fajar, nyalain speakernya. Itu ngantor 26 hari, gajiannya berapa kali sebulan? Kali, Ustaz. Masa? Sekali gajian, rela 26 hari, macet-macetan, kadang lembur, kadang keluar kota. Kenapa? Mas Fajar paham. Setiap bulan ada yang ditransfer. Setiap THR, setiap hari raya ada THR. Setiap ada bonus. Ya. Jadi kenapa orang tidak yakin? Karena belum paham tentang janji-janji Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ya perintah tentang puasa itu kan diselipkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang nanya tentang diriku, aku dekat. Puji budak wa tadai idadaan. Aku selalu mengabulkan ketika dia minta. Tapi kalau mau diteruskan ada syaratnya. Kapan setiap permintaan itu didengar oleh Allah? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kalau aku suruh, kerjakan. Kalau aku larang, tinggalkan. Kalau aku ada janji, imani. Jadi ada amal sekarang itu dikerjakan. Kalau ada berita tentang kiamat, tentang ini, tentang itu, diimani. Jadi bagaimana? Nah, kalau guru-guru kami mengatakan sederhana. Kapan doa itu dikabul? Kalau diucapkan atau didoakan. Kenapa? Nah, rumusnya udah jelas.
ya. Setiap sesuatu yang akan dikabulkan itu didoakan tadi kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu mensoal, meminta, itu tanda. Jadi yang harus difahamkan tadi, harus memperbanyak hasanah janji-janji Allah. Termasuk misalkan doa itu tidak plek. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan tahun ini, minggu ini saya closing 4. Oke, doanya minta closing 4. Ya, dikabul oleh Allah Alhamdulillah tidak kena corona. Alhamdulillah anaknya dapat beasiswa. Alhamdulillah istrinya harusnya sesar, ternyata kelahiran normal. Nah, hasanah begitu harus diperkaya sehingga kita itu bukan hanya kacamata kita aja melihat. Ya, seperti itu. Seperti kemarin ada yang disampaikan, apakah antara doa dengan dengan sedekah merubah takdir dan seterusnya, kan itu bagian itu. Kalau dia berdoa, dia sedekah, ya dirubah takdirnya. Harusnya kecelakaan itu patah tulang, tapi oleh Allah patah tulangnya itu dihilangkan. Jadi saya kira ya ilmu dan amal itu menjadi solusi semuanya. Jadi orang-orang yang seperti itu nggak bisa instan, ya. Jadi nggak ada kita ngomongin sekali orang langsung paham, itu jarang, ya. Yang instan itu katanya cuma 2. 1 Indomie, 2 kopi. Yang lain aja, ya. Saya ngobrol sama Ustadz Nas sudah 11 tahun aja, baru sekarang katanya Ustadz saya baru paham gitu ya. Padahal saya ngomong itu dari dulu ya begini-begini aja, nggak pernah berubah. Kadang-kadang dapat pahamnya itu kayak kesambet gitu loh, Ustadz. Ya, twing gitu ya. Gitu. Dulu itu co-trainer itu, zaman dulu di Bea Cukai itu di puncak itu. Saya cuma berdua ya. Kodarullah sekarang yang CTMR itu udah banyak banget. Saya malah belum lulus itu CTMR. Masya Allah. Ini ayatnya tadi Pak Dino ya, yang dijawab sama Ustadz Rashidin adalah surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, jadi Allah mengabulkan kalau ada 4 syarat. 1, memohon. Alhamdulillah. 2, memenuhi segala perintah. 3, beriman kepadaku. Dan yang keempat, selalu berada dalam kebenaran. Ya, jadi ini paling sederhana disimplikasi cuma 2 kata para ulama. Kalau ada perintah, kerjakan, ada larangan, jauhi. Kalau ada janji, iman. Ini janji itu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, tapi harus iman. Gitu kan? Ada sirot, ada bidadari, nggak usah mikirin, pokoknya janji Allah itu nggak usah direka-reka. Nah, ini kita kadang-kadang itu yang harus diiman, diakal, ya. Yang harusnya diakal, diiman. Nah, kebolak-balik, ya, seperti itu. Misalkan wali kota Depok, Kiai siapa namanya? Siapa Idris sekarang? Abdul Somad. Idris. Itu nggak usah pakai iman, udah itu asli, ya. Tapi bahwa malaikat Malik nanti akan penjaga neraka itu pakai iman. Nah, ini kan orang sekarang mohon maaf suka kebolak-balik. Yang harusnya pakai akal diimani, yang pakai iman diakali. Ya sudah. Gak apa-apalah, pelan-pelan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini seperti yang tadi disampaikan Ustadz Rashidin udah offset, ya, harusnya sampai 21.15, tapi seru banget ya kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang tadi Ustadz Rashidin sampaikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Rashidin, terima kasih banyak. Insya Allah pekan depan kita ngaji lagi, Ustadz. Ya. Kita pekan depan mulai masuk ke syahadat ya. Jadi intisari, kemudian makna di balik kalimat tauhid dan seterusnya ya. Lagi-lagi mohon maaf kan kita ngaji itu sampai mati. Jadi nggak usah misalkan satu tema harus selesai. Santai aja. Santai ya. Dan yang terpenting tadi, kita nunggu minggu depan ngaji. Jadi kita dicatat oleh malaikat, orang ini nunggu ngaji malam Jumat. Allah. Kalau ada yang ngopi, lagi nunggu ngaji. Yang prospek dinar lagi ngaji. Ya nunggu ngaji. Orang yang nunggu ngaji sama dengan orang ngaji. Kan keren. Ya. Kemudian mohon maaf seandainya ada yang meninggal nih yang di YouTube mau di sini, ya nanti marahin aja malaikat. Kenapa gue mau nunggu ngaji malam Jumat, lu matiin gitu. Ya, termasuk yang belum haji, tolong daftar haji. Kalau belum punya duit banyak, minimal buka tabungan haji. Tapi kan ngantrinya 36 tahun, ya biarin. Itu urusan pemerintah dan Allah. Kok belum meninggal sudah belum berangkat, udah meninggal,
kesempatan marahin malaikat. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu nggak haji? Kamu gua mau haji lagi antre, kamu matiin. Ya gitu. Enak kan? Masya Allah. Mudah-mudahan ya ngaji kita jadinya akhirnya Islam jadi ringan ya. Ringan, bahagia, happy dan lucu. Ya, lucu enggak sih kalau lucunya supaya seru aja, supaya seger ya. Terima kasih semuanya para pimpinan-pimpinan di Mahnat Rezeki yang sudah ikut bersama dengan kita ya. Juga Pak Haji Efril, Haji Fajar ya, juga teman-teman semuanya alhamdulillah ada 700 orang yang membersamai kita. Ngaji kapan lagi kita ngaji 700 orang Pak Haji Efril ya. Biasa kita ngaji cuma Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Haji. Ngaji kita nggak melanggar PPKM. Ya, siap. Ratusan orang tapi tidak perlu minta izin kepada instansi terkait. Baik, alhamdulillah kita sama-sama tutup dengan surat Wal Asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.